Pernah nggak sih kalian ngerasa kangen sama satu titik lampu kecil warna merah di pojok HP? Dulu, kedipan kecil ini bisa bikin jantung kita berdebar lebih kencang daripada notifikasi apapun sekarang. Kita belum tahu siapa yang kirim pesan, belum tahu isinya apa, belum tahu apakah itu kabar baik, kabar buruk, atau cuma seseorang yang bilang, "Hei, kamu lagi apa?" Dan justru disitulah masalahnya. Kita ketagihan bukan karena pesannya, tapi karena rasa penasaran yang ditahan. Lampu kecil ini adalah candu pertama kita sebelum algoritma mengambil alih dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa kita merasa lebih hidup saat mengejar lampu ini daripada saat disuapi konten oleh AI hari ini? Dulu, saat lampu itu berkedip, ada sebuah misteri. Kita nggak tahu siapa yang kirim pesan, kita nggak tahu apa isinya sebelum kita memencet tombolnya. Dia adalah mesin kecil yang mengajari kita satu hal, menunggu. Lampu merah itu seperti undangan. Kita diminta mendekat, mengecek, membuka, dan menebak. Secara psikologis, ini sangat kuat karena otak manusia paling mudah terpancing oleh sesuatu yang belum selesai, belum pasti, belum terjawab. Sekarang semuanya berubah. Pesan muncul langsung di layar kunci, nama pengirim langsung terlihat. Kadang isi chat sudah terbaca sepenggal, bahkan fotonya tampil duluan. Kita tidak lagi diberi ruang untuk bertanya. Dan tanpa kita sadari, salah satu hal paling manusiawi dalam diri kita mulai hilang. Seni menunggu. Padahal justru di ruang tunggu itulah rasa penasaran hidup. Disitulah otak bekerja, disitulah emosi dibangun. Kalau semuanya serba instan, yang tersisa cuma kebiasaan mengejar, bukan menikmati. Masalahnya bukan cuma kita jadi cepat membuka HP. Masalah yang lebih dalam adalah kita mulai merasa tidak tenang kalau belum mengecek apapun. Sedikit diam terasa aneh, sedikit sepi terasa mengganggu, sedikit kosong langsung kita isi dengan layar. Dan di titik itu kita bukan lagi memakai teknologi. Teknologilah yang mulai memakai perhatian kita. Kita menyebutnya praktis, kita menyebutnya efisien, kita menyebutnya modern. Tapi kalau dipikir lebih dalam, mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Mungkin kita sedang dilatih untuk tidak tahan dengan jeda. Dan manusia yang tidak tahan dengan jeda pelan-pelan kehilangan kemampuan untuk mendengar dirinya sendiri. Ada masa ketika jempol kita benar-benar jadi bagian dari mesin. Kita mengetik cepat berulang tanpa sadar. Jempol terasa pegal, pergelangan terasa sakit, tapi kita tetap lanjut. Orang dulu menyebutnya BlackBerry thumb. Ada juga sensasi palsu bernama phantom vibration. Merasa HP bergetar, padahal tidak ada apa-apa. Kedengarannya sepele, padahal ini penting. Karena dari situ kita tahu tubuh manusia mulai ikut berubah demi perangkat kecil di genggaman. Bukan cuma cara kita bekerja yang berubah, cara kita bereaksi juga berubah. Kita jadi lebih refleks, lebih impulsif, lebih cepat merespons, tapi lebih jarang berpikir panjang. Pelan-pelan kita bukan lagi pengguna teknologi yang sadar. Kita menjadi tubuh yang menyesuaikan diri dengan ritme mesin. Dan itu bukan sekadar sejarah gadget, itu sejarah perubahan perilaku manusia. Lalu muncul satu pertanyaan yang lebih jujur. Kenapa kita rela terus mengecek? Karena di balik semua notifikasi itu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pesan. Ada harapan untuk diperhatikan, ada dorongan untuk diakui, ada keinginan kecil yang sangat manusiawi. Apakah aku penting?
Itulah kenapa satu centang bisa bikin lega, satu balasan bisa bikin senyum, satu notifikasi bisa mengangkat mood seharian. Masalahnya, saat rasa dihargai datang dari layar, kita jadi makin mudah dikendalikan oleh layar. Kita mulai menukar ketenangan dengan validasi, dan semakin kita terbiasa, semakin sulit bagi kita untuk diam tanpa mencari pengakuan baru. Tapi, ada satu perbedaan besar antara dulu dan sekarang. Di era BlackBerry, gangguannya masih sederhana, cuma satu lampu merah, satu perangkat, satu tombol. Kita masih bisa bilang, nanti saja. Kita masih bisa taruh HP di meja, masih bisa cabut baterai, masih bisa pergi. Sekarang, gangguannya tidak lagi berdiri di luar kita. Ia sudah masuk ke dalam sistem hidup kita. Kita tidak lagi sekedar mencari informasi. Informasilah sekarang yang mencari kita. Algoritma tahu apa yang bikin kita berhenti scroll, tahu apa yang bikin kita marah, tahu apa yang bikin kita penasaran. Bahkan seringkali sebelum kita sadar sedang lelah, sistem sudah menyiapkan hiburan berikutnya. Dulu kita bisa mematikan BlackBerry. Sekarang kita hidup di dalam ekosistem yang terus menilai, membaca, dan mendorong perhatian kita ke arah tertentu. AI bukan cuma alat bantu lagi, ia mulai menjadi lingkungan. Dan lingkungan seperti itu tidak perlu memaksa kita secara kasar, cukup membuat kita betah. Karena begitu kita betah, kita tidak sadar sedang diarahkan. Dan saat itu terjadi, kita bukan lagi pengemudi, kita hanya penumpang yang merasa masih memegang kendali. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih canggih, pertanyaannya adalah mana yang lebih memberi ruang bagi manusia untuk berpikir, merasa, dan memilih. Karena mungkin yang benar-benar hilang bukan BlackBerry-nya, bukan lampu merahnya, bukan tombolnya. Yang hilang adalah momen kecil saat kita masih punya jarak antara rasa penasaran dan tindakan. Jarak itu penting. Di dalam jarak itu, kita dulu bisa memilih, bisa menunda, bisa menimbang, bisa tidak langsung bereaksi. Sekarang, jarak itu dipendekkan terus-menerus. Dan ketika semuanya dipercepat, manusia jadi lebih mudah digerakkan, tapi lebih sulit diarahkan oleh dirinya sendiri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, yang artinya hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini berbicara tentang muhasabah, kemampuan manusia untuk berhenti, melihat ke dalam diri, dan menilai tindakannya sendiri secara sadar. Dan saat ini, apakah kita masih punya ruang untuk bermuhasabah? Ketika jeda dihilangkan oleh algoritma, ketika setiap kekosongan langsung diisi layar, ketika kita digerakkan sebelum sempat berpikir, kemampuan wal tanzur nafsum atau kemampuan diri untuk memperhatikan dirinya sendiri itu perlahan terkikis. Lampu merah BlackBerry dalam perspektif ini justru secara tidak sengaja memberi ruang untuk wal tanzur. 3 detik sebelum membuka pesan adalah 3 detik manusia masih menjadi subjek yang sadar. Algoritma hari ini justru merampas detik itu. Sebagai kesimpulannya, coba tanya ke diri sendiri, mana yang lebih merdeka? Manusia yang dulu menunggu lampu merah berkedip atau manusia hari ini yang digerakkan oleh algoritma tanpa sadar? Mungkin kita memang gak kangen sama BlackBerry-nya. Kita cuma kangen pada masa ketika kita masih punya kuasa untuk memilih, membuka atau tidak, peduli atau tidak, terganggu atau tetap tenang.
Dan mungkin di tengah dunia yang makin pintar ini, justru itulah kemewahan yang paling langka. Menjadi manusia yang masih bisa diam tanpa harus segera bereaksi. Saya Jefrul Hanafi, dan ini adalah Arkeologi Digital.